Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini kita akan mempresentasikan tugas besar perencanaan sumber daya manusia. Saya Zaskia Nabila Putri, ditemani oleh dua teman saya, Waude Aisyah Radifa dan Kristinanda Adventalia. Boleh next slide. Nah, hari ini kita akan menjelaskan dimulai dari profil dari Kavivers itu sendiri, dilanjutkan dengan HR Demand Forecast, HR Supply Forecast, Gap Analysis, dan juga rekomendasi strategi. Boleh next slide. Nah, untuk profil dari Caviver sendiri, kita sekarang ada 40 cabang aktif di tahun 2025 dengan total karyawan 378 dengan target growth 20% cabang per tahun. Nah, untuk growth rate historisnya itu rata-rata 49% per tahun, tapi untuk proyeksi yang realistis, kita gunakan asumsi growth 20% per tahun mulai dari tahun 2027, mempertimbangkan market maturity. Jadi targetnya dari 40 cabang aktif, itu akan jadi 101 cabang di dalam 5 tahun. Boleh next slide. Nah, di sini kita ada dua metodologi yang digunakan untuk HR Demand Forecast, yaitu Productivity Ratio Method untuk cabang dan Trend Analysis untuk kantor pusat. Productivity ratio method itu kebutuhan tenaga kerja yang dihitung berdasarkan rasio karyawan per cabang. Jadi setiap cabangnya itu memiliki struktur organisasi yang seragam. Contohnya di sini ada store leadernya satu per cabang, shift leader ada satu per cabang. Nah, untuk tren analisis di kantor pusat, itu kebutuhannya diproyeksikan menggunakan tren historis dan rasio area manager, yaitu satu area manager per 5 store leader. Untuk CEO, COO, CFO, dan CTO itu tetap area manajernya itu ada 2-3 per tahun. Sisanya bisa dilihat di layar. Boleh dilanjutkan? Oke, selanjutnya terdapat hasil proyeksi HR demand dari 2027 sampai 2031 dengan total kebutuhan SDM setiap tahun dari tahun 2026 sampai 2031 yang menghasilkan dari 340 orang sampai ke 841 orang dalam 5 tahun yang dipengaruhi oleh pertumbuhan cabang dan juga HQ-nya. Selanjutnya terdapat juga HR Supply Forecast menggunakan metode Markov Chain. Nah, di sini di sebelah kiri layar terdapat matriks retensi karyawan, di mana jabatan-jabatannya merupakan 5 jabatannya tadi dengan jumlah per cabangnya sesuai dengan layar sebelumnya, dengan tingkat-tingkat retensi yang berbeda-beda, serta exit rate yang berbeda-beda, dengan risiko yang dipengaruhi oleh rubrik kasih retention, di mana 60% adalah tinggi, 70% menengah, dan 100% rendah. Dan di sebelah kanan layar terdapat analisis budget sumber daya manusia dengan 15% per tahun. Dimulai dari 2026 merekrut 8 orang hingga di 2031 merekrut 15 orang. Selanjutnya, terdapat total HR supply, di mana start di 2027 terdapat 218 internal, 9 eksternal, dan juga bernilai 47 HQ dengan total 274 orang. Dan berakhir di tahun 2031 sebagai tahun proyeksi kelima dan internal 58 orang, 15 eksternal, dan juga HQ 83 dengan total 556 orang. Selanjutnya, terdapat analisis gap dari HR demand versus HR supply, di mana ringkasan gap per tahunnya itu intinya di tahun pertama, di mana tahun 2026, terdapat demand sebesar 340 dan supply 348, maka gapnya ada 8. Dan di tahun proyeksi kelima, yaitu 2031, demand itu sudah sebesar 841, sedangkan supply masih berjumlah 556, yang di sini akhirnya mendapati gap sebesar 285. Gap terbesarnya sendiri itu berada di barista dengan minus 60 orang di 2027 dan minus 127 orang di 2031, disusul oleh kitchen staff dan shift leader, di mana penyebabnya sendiri karena exit rate barista 40%, tingginya persaingan industri kopi. Oke, next ada gap perjabatan di setiap cabang. Di sini ada 5 jabatan. Yang pertama ada barista dengan prioritas penanganan kritis, di mana di tahun 2027 dengan minus gap 60 dan 2031 minus 127. Sedangkan ada prioritas penanganan menengah yaitu kitchen staff dan shift leader, di mana kitchen staff di 2027 dengan gap minus 30 dan 2031 minus 64. Dan untuk shift leader 2027 minus 20 dan 2031 di minus 42. Dan yang terakhir ada prioritas penanganan rendah, di mana ada support staff dan store leader,
Dimana support staff itu di 2027 dengan minus gap 24, sedangkan 2031 minus 51. Untuk store leader 2007 minus 8 dan 2031 minus 17. Next. Oke, di sini ada beberapa rekomendasi strategi pengelolaan SDM. Ada 8. Yang pertama ada Barista Academy, di mana program pelatihan selama 3-6 bulan, plus ada magang untuk siswa SMK atau Politeknik. Terus yang kedua ada kompensasi karir, di mana struktur kompensasi berbasis KPI dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada franchise HR modul, yang keempat ada decentralized R&D, yang kelima ada digital HR and analytics, yang keenam ada area manager program, yang ketujuh ada budget rekrut barista, dan yang kedelapan ada employer branding. Oke, untuk kesimpulan dari studi kasus di atas, yang bisa kita dapat adalah Coffee First diproyeksikan membutuhkan 841 SDM pada tahun 2031 dengan meningkatnya 147% dari 340 pada 2026. Lalu ada HR Supply hanya mampu menyediakan 556 orang pada tahun 2031 dengan defisit sebesar 285 orang. Lalu ada posisi barista menjadi titik kritis dengan exit rate 40% dan kebutuhan tertinggi. Lalu yang terakhir adalah strategi prioritas direkomendasikan, dipimpin oleh Barista Academy dan perbaikan kompensasi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.